Bagaimana tahapan ataupun rangkaian dari tahapan tes CPNS tahun 2024? Agar teman-teman tidak kebingungan lagi nantinya saat pelaksanaan tes, pastikan kalian tonton videonya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili dan masih di channel Mr. Mili. Nah, teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, kalian pastinya sudah tidak sabar ya untuk mengikuti rangkaian dari tahapan penerimaan CPNS ini. Tetapi sebelum itu kalian harus mengetahui dulu apa saja tahapan-tahapan yang nanti akan kalian lalui, yang nanti akan kalian temui saat kalian sudah mengikuti ataupun kalian mendaftar mendaftar tes CPNS ini. Jadi agar tidak ada informasi ketinggalan, pastikan teman-teman tonton video sampai tuntas dan kalau bisa silahkan kalian bantu share video ini agar teman-teman pejuang CPNS yang lainnya dapat informasi yang tentu ataupun yang mungkin mereka butuhkan. Nah, untuk informasi ini ada terkait dengan perkembangan ya CPNS tahun 2024 ini per video ini dibuat ya, jadi informasi terkait dengan data usulan dari instansi baik itu pusat ataupun instansi daerah yang mengusulkan untuk ikut serta ataupun mengusulkan formasi yang nanti akan dibuka pada penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Tetapi sampai video ini dirilis belum ada informasi terkait dengan formasi apa saja yang dibuka, instansi apa saja yang dibuka penerimaan CPNS tahun 2024 ini, atau mungkin tanggal ataupun jadwal pelaksanaannya itu belum ada ya. Sampai video ini rilis itu belum ada informasinya. Tapi kita sudah mendapatkan gambaran sedikit per tanggal 31 Januari 2023 data yang sudah masuk dari Kemenpan RB ya atau ke Kemenpan RB. Data terkait dengan usulan kebutuhan ASN tahun 2024 ini sebanyak 1,278.533 kuota ya ataupun formasi. Nah, ini tentu masih jauh, kurang lebih ya di bawah 50% lah karena penerimaan CSN tahun 2024 ini kan 2,3 juta tetapi hanya baru terpenuhi 1 sampai 2 juta formasi yang sudah masuk atau sudah diusulkan. Artinya belum sampai 50% dari kebutuhan ASN ya untuk tahun 2024 ini. Semoga untuk terakhir data pengusulan ini tanggal 9 ya, ada perpanjangan. Kalau kemarin tanggal 31 sekarang diperpanjang menjadi tanggal 9 Februari 2024. Nah, sampai 9 Februari nanti semoga untuk kebutuhan ini terpenuhi, 2,3 juta yang dibuka, 2,3 juta juga yang diusulkan. Tapi sampai saat ini masih 1,2 juta formasi yang diusulkan. Nah, untuk CPNS pusat sebanyak 173.587 terdiri dari guru, nakes, dan teknis. Dan untuk CPNS daerah itu sebanyak 164.411 formasi ya. Yang paling banyak itu untuk CPNS tenaga teknis untuk daerah. Nah, tetapi kalau untuk CPNS pusat ini kita belum tahu yang dibuka itu antara lain guru, nakes, dan teknis. Apa bedanya guru, nakes, dan teknis? Kalau guru sudah jelas ya CPNS guru, tenaga pendidikan. Kalau tenaga kesehatan ya sudah pasti seperti perawat, bidan, dokter ya, atau tenaga kesehatan lainnya. Tetapi kalau CPNS teknis ini di luar dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Seperti contohnya Polsuspas, penjaga tahanan, pengelola pengadministrasian ya, peranata hukum atau peranata komputer itu masuknya ke tenaga teknis ya, karena mereka bukan kategori CPNS nakes ataupun CPNS bidang pendidikan atau guru. Nah, ini teman-teman harus tahu apa bedanya itu tenaga teknis atau non teknis ya. Nah, ini yang harus kalian ketahui informasi awalnya. Dan tentu kita akan bahas terkait dengan tahapan tes dari penerimaan CPNS, khususnya untuk CPNS tahun 2024 ini. Nah, kita lihat ya untuk rangkaian dari tahapan tes ini, kalau kita lihat di tabel di sebelah ini, itu diawali, ini acuan tahun 2023 ya, itu diawali dari pengumuman seleksi. Nah, sebelum rangkaian pengumuman seleksi ini tentu ada beberapa rangkaian-rangkaian lainnya
dari proses penerimaan CPNS ini. Mulai dari Kemenpan RB itu menetapkan kebutuhan bersama dengan Kementerian Keuangan, tentunya dengan DPR. Kemudian ketok palu, sudah ketok palu, kemudian akan dibuatkan surat yang ditujukan kepada instansi pusat ataupun daerah untuk mereka mengusulkan sesuai dengan kebutuhan formasinya. Contohnya misalnya Kemenpan RB itu mengirim surat kepada instansi, contoh kepada Kemenkumham. Nah, Kemenkumham tahun ini mau ikut nggak CPNS? Kalau nggak ikut ya nggak mengusulkan, tetapi suratnya tetap dikasih. Kalau mengusulkan, nanti silakan usulkan kebutuhan di Kemenkumham itu berapa, ya. Nanti Kemenkumham akan menghitung jumlah total kebutuhannya, formasi apa saja yang kira-kira akan dibuka. Nah, sudah dapat, sudah ditetapkan, ya. Nanti diusulkan ke Kemenpan RB. Oh, Kemenkumham butuhnya tahun ini formasinya mungkin penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian atau mungkin penyuluh hukum dan sebagainya. Kemudian kuota-kuotanya berapa? Nah, itu diusulkan ke Kemenpan RB. Nah, setelah usul tersebut disetujui, tentu ada revisi ya. Setelah disetujui, kemudian nanti dari Kemenpan RB dan BKN akan menyusun terkait dengan jadwal resminya. Kapan dibukanya, kapan tes SKD-nya, atau kapan tanggal per tahapan tesnya. Nah, itu. Kalau sudah muncul tanggal tersebut, nanti baru teman-teman sudah ada gambaran bahwa oh ini tanggal pelaksanaan tesnya, ini untuk masa pendaftarannya di tanggal sekian. Nah, ini sudah ada gambaran. Kalau saat ini masih tahap pengusulan. Sudah tahap pengusulan ini nanti baru akan ada jadwal resminya. Nah, kalau kita lihat acuan tahun 2023 itu akan diawali dengan pengumuman seleksi. Nah, pengumuman seleksi itu berbeda dengan pendaftaran seleksi. Saat pengumuman seleksi itu di mana instansi yang akan membuka penerimaan CPNS tahun 2024 nanti itu akan mengumumkan, oh misalnya Kemenkumham akan buka. Nah, Kemenkumham pada masa pengumuman seleksi ini akan mengumumkan terkait dengan syaratnya apa saja atau kuota formasinya itu yang dibuka berapa. Nah, pada tahapan pengumuman seleksi ini. Nah, setelah pengumuman seleksi baru masuk proses pendaftaran seleksi. Nah, proses pendaftaran seleksi ini di sanalah nanti kalian baru mendaftar, membuat akun, ya, memilih formasi yang akan dilamar atau didaftar, baru pada tahapan pendaftaran. Tapi kalau pada pengumuman seleksi ini belum bisa mendaftar, tapi kalian masa di mana mengetahui terkait dengan formasi atau instansi apa saja yang dibuka, syaratnya apa saja, kuotanya berapa. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui ya. Nah, setidaknya pada penerimaan CPNS itu ada 3 tahapan yang nanti akan teman-teman lalui. Yang pertama adalah tahapan pendaftaran. Nah, pada masa pendaftaran ini semua formasi apa saja, instansi apa saja, kalian mau daftar kejaksaan, mau daftar Kemenkumham, mau daftar misalnya Kementerian Perhubungan, ya, mau daftar P3K, mau daftar CPNS, mendaftarnya tetap di satu portal, yakni di sscsn.bkn.go.id. Jadi sudah jelas mendaftarnya itu di website sscsn.bkn.go.id. Nah, untuk masa pendaftaran ini biasanya kurang lebih sekitar 1 bulan ya, kadang ada 2 minggu atau 3 minggu. Jadi kalian harus santai saja, jadi nggak perlu keburu-buru untuk mendaftar, karena masa pendaftaran ini biasanya agak sedikit lama. Jadi kalian harus mensiasati, jangan sampai karena kalian keburu-buru mendaftar alhasil ada syarat dokumen yang ketinggalan. Nah, pada masa pendaftaran ini baru kalian nanti membuat akun. Jadi kalian pendaftaran sudah dibuka, kalian daftar melalui sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini nanti kalian yang harus dilakukan pertama sekali adalah membuat akun. Jadi yang CPNS 2023 kemarin kalian sudah ada akun, itu tetap buat lagi karena yang tahun kemarin tidak berlaku. Atau kalian buat tahun 2024 sudah buat, misalnya sekarang buat akun, nggak berlaku karena masa CPNS belum dibuka. Pembuatan akun berlaku ketika CPNS sudah dibuka. Nah, baru kalian buat akun. Jadi buat akun, setelah buat akun kalian isi data diri kalian. Di sini nanti kalian diminta data KTP, data ijazah, kemudian kalian juga masukkan pas foto, swafoto, baru kalian selesai.
submit. Nah, kalian sudah ada akun SCSN. Apakah pendaftaran selesai setelah buat akun? Belum. Setelah kalian buat akun, nanti akun kalian SCSN sudah ada, kalian login. Loginnya nanti dengan menggunakan nick dan password yang sudah kalian buat pada saat pendaftaran akun tadi. Nah, kalian login. Nah, di login inilah kalian nanti tempatnya memilih formasi apa yang ingin kalian lamar. Kalian ingin melamar kejaksaan, formasinya misalnya pengelola penanganan perkara. Nah, disinilah. Atau kalian mendaftar ke Kemenkumham, formasinya dosen, formasinya penjaga tahanan, disinilah. Ya, jadi semuanya terpusat di SCSN. Di sini kalian memilih formasi, mengisi data sesuai formasi yang ingin kalian lamar. Kemudian kalian upload dokumen sesuai dengan syarat dari formasi yang ingin kalian lamar. Setelah selesai, nanti kalian tinggal mencetak kartu pendaftaran SCSN. Nah, kalau kalian sudah ada kartu pendaftaran SCSN, artinya pendaftaran CPNS atau P3K itu sudah sah, ya, sudah selesai. Tinggal langkah selanjutnya kalian menunggu apakah kalian dinyatakan lolos tahapan pendaftaran ini atau tahapan seleksi pendaftaran ini atau tidak. Kalau tidak, nanti ada masa sanggah. Kalian bisa menyanggah. Tapi kalau misalnya kalian lolos, nanti walaupun lolos secara langsung atau lolos dari hasil sanggah, kalian melaju ke tahapan berikutnya, yakni tes SKD CAT. Nah, saat pelaksanaan tes SKD CAT ini nanti sebelumnya itu akan diminta untuk kalian mencetak kartu ujian SKD CAT. Nah, cetaknya tetap di SCSN, kalian login menggunakan akun kalian. Nah, cetaknya di sana. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan tesnya bisa dilihat di kartu ujian SKD CAT tersebut, atau kalian bisa lihat di pengumuman pada website masing-masing instansi yang kalian lamar. Kalau Kemenkumham biasanya pengumuman SKD CAT-nya itu akan diinfokan di csn kemenkumham.go.id, ya, pengumuman pelaksanaan tanggalnya berapa. Tapi tetap untuk mencetak kartu ujian SKD CAT-nya kalian cetak di akun SCSN kalian semua. Nah, untuk tes SKD CAT ini yang kalian laksanakan nanti adalah ujian tes SKD CAT. Nah, untuk tes SKD CAT ini dari kisi-kisi dan passing grade itu masih sama seperti tahun 2023, belum ada perubahan. Nah, masih 110 soal dengan waktu 100 menit. Kemudian di sini SKD CAT ini ada 2 penilaian kalau kalian ingin lolos. Yang pertama adalah kalian wajib lolos dari ketiga kategori soal, lolos passing grade, ya, atau nilai ambang batas dari ketiga kategori soal. Kemudian yang kedua, kalian masuk rankingan dari 3 kali formasi yang dibutuhkan. Kalau formasinya 10 dikali 3 aja berarti 30 orang. Hanya ranking 1 sampai dengan ranking 30 yang lolos ke tahapan berikutnya, yakni tahapan SKB. Nah, kalau kalian lolos SKD CAT, kalian masuk tahapan terakhir tes CPNS ini, yakni tes SKB. Nah, pada tahapan tes SKB inilah masing-masing formasi yang kalian lamar itu berbeda tahapan SKB-nya. SKB walaupun satu instansi, ya, misalnya instansi kejaksaan, ada si A yang mendaftar formasi penjaga tahanan, si B mendaftar formasi pengelola penanganan perkara. Nah, walaupun satu instansi, tes SKB-nya berbeda, ya, karena tes SKB ini seleksi kompetensi bidang, artinya sudah menjurusi bidang formasi yang dilamar. Ada yang tesnya misalnya tes kesemetaan, ada yang wawancara, ada yang tes kesehatan, ada yang tidak, ya. Nah, ini berbeda antara satu formasi dengan formasi lainnya pada tahapan tes SKB ini. Nah, selesai SKB nanti tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Apakah dinyatakan kalian lolos, ya, lolos untuk menjadi CPNS atau tidak. Nah, kalau misalnya kalian tidak, ya coba lagi di tahun depan. Kalau lolos, nanti kalian akan diminta untuk mengisi DRH. Mengisinya di mana? DRH ini mengisinya tetap di akun SCSN kalian. Apa fungsi mengisi DRH ini? Fungsinya adalah untuk meminta data diri kalian terkait dengan pengusulan nomor induk pegawai di BKN. Nah, tentu apa data yang mungkin di awal ada perubahan, di awal yang masih keliru, ya, saat pendaftaran itu di DRH ini diperbaiki, karena di DRH ini semua data yang dibutuhkan terkait dengan pengusulan NIP itu akan diminta, ya, mulai seperti surat bebas narkoba, surat kesehatan, ataupun SKCK, ataupun file yang
dokumen-dokumen lainnya itu akan diminta ya. Kalian mengisinya DRH. Selesai pengisian DRH, kalian tinggal menunggu lagi. NIP kalian, NIP CPNS kalian itu turun. Nah, nanti biasanya akan diinfokan oleh instansi kalian. Kumpulnya di mana, kemudian ada pelantikan ya. Nanti ada pelantikan CPNS namanya. Nah, masa 1 tahun CPNS ini digunakan masa uji coba. Bisa gugur kalian di CPNS 1 tahun. Ya, kalau kalian tidak benar-benar mengikuti masa CPNS ini. Kalau kalian lolos dari masa CPNS 1 tahun, maka akan diangkat menjadi PNS. Nah, itulah tahapan dari proses pendaftaran CPNS, mulai dari pengusulan ya, tadi pengusulan dari Kemenpan RB, kemudian sampai terakhir sampai dengan kalian dinyatakan masa CPNS atau menjalani masa CPNS. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, bingung, ataupun kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih, kalian bisa komentar ya di video ini, atau nanti akan aku buatkan video khusus jika banyak yang request atau banyak yang komentar terkait dengan pertanyaan yang sama. Nah, kalau kalian butuh bimbingan belajar terkait dengan persiapan tes CPNS, kalian bisa mendaftar bimbel. Silakan klik link yang ada di deskripsi video ini, atau bisa DM ke Instagram aku Milih Umri. Nanti kita akan pandu terkait dengan secara intensif ya, terkait dengan persiapan tes CPNS. Pastinya teman-teman belajar itu bisa di mana saja. Yang penting ada niat dan kemauan. Kalau kalian tidak ada niat dan kemauan, kalian mau belajar dimanapun ya itu akan susah. Jangan lupa pastikan diiringi dengan doa, karena usaha tanpa doa itu pastinya akan sia-sia ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe dan juga bantu share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Kalau ada informasi terbaru kalian bisa tahu nanti. Atau CPNS sudah dibuka nih, kalau kalian nggak subscribe nanti akan kelewatan informasinya. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya, dan saya Rewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.